Masih di 30 hari bersuara 2024, hari ini hari ke-24. Ada 4 bentuk hari yang dimiliki oleh para pencari ilmu atau penuntut ilmu. Yang pertama adalah ketika penuntut ilmu bertemu dengan orang yang lebih memiliki ilmu atau lebih berpengalaman, maka ia akan menjadikan hari itu adalah hari tempatnya belajar untuk menimba ilmu dari orang yang berpengalaman. Hari itu tentu saja yang didapatkan adalah ilmu yang bermanfaat. Sementara untuk hari kedua, ketika penuntut ilmu bertemu dengan orang yang ilmunya di bawahnya, maka ia akan mengajarkan dan memberikan nasihat. Itu adalah hari di mana para penuntut ilmu mendapatkan pahala. Hari yang ketiga, ketika para penuntut ilmu bertemu dengan yang selevel, maka ia akan belajar bersama, kemudian berdiskusi, bukan berdebat. Yang keempat, hari bagi penuntut ilmu adalah ketika bertemu dengan orang yang ilmunya levelnya di bawah, tapi merasa di atasnya. Dan tentu saja sikap yang diambil adalah tidak merespon. Penuntut ilmu menganggap ini adalah hari libur, hari untuk beristirahat. Untuk penjelasannya masing-masing teman-teman, biasanya kalau untuk hari yang pertama, hari yang kedua, dan hari yang ketiga ini kita sudah biasa ya. Kalau kita bertemu dengan orang yang lebih pinter, pasti kita akan mengambil ilmu yang bermanfaat darinya. Pasti kita akan minta masukan berharga dari orang yang berilmu itu. Itu adalah para penuntut ilmu yang sejati. Kemudian yang kedua, ketika kita bertemu dengan orang yang level ilmunya di bawah kita, pasti ada keinginan untuk berbagi. Nah, bagi para penuntut ilmu, ini adalah kesempatan untuk meraih pahala. Karena ilmu yang sudah didapatkan selama ini, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di-sharing lagi ke teman-teman yang mungkin ingin mendapatkan ilmu yang baru, ingin mendapatkan manfaat dari para penuntut ilmu. Kemudian yang ketiga, ini adalah ketika bertemu dengan kawan selevel. Sama-sama pinter nih, sama-sama punya ilmu dan sama-sama ingin sharing, kemudian juga pergi ke tempat untuk penuntut ilmunya sama-sama, berdiskusi, mencari solusi, kemudian juga bahkan bisa mengeluarkan ide-ide brilian bersama, begitu ya, ketika para penuntut ilmu bertemu dengan yang setara. Nah, yang keempat ini kan kadang kita suka bingung ya, gimana meresponnya gitu. Ada orang yang level ilmunya itu di bawah kita, tapi dia merasa ada di atas kita. Jadi ketika kita kasih tahu, pasti bawaannya ngeyel. Teman-teman pasti pernah ketemu ya orang yang kayak gini ya. Dia tuh sebenarnya nggak tahu, tapi sok tahu gitu. Ketika dikasih tahu, pasti dia akan menyangkal dan merasa dirinya paling benar. Nah, untuk menghadapi orang yang seperti ini, tentu saja para penuntut ilmu itu sudah mengajarkan, para ulama terdahulu mengajarkan, tidak usah direspon. Kemudian juga menganggap ini adalah hari libur. Jadi bukan hari mencari ilmu yang bermanfaat, bukan mencari pahala karena berbagi, dan bukan juga untuk berdiskusi ataupun belajar bareng, tapi adalah hari istirahat. Para penuntut ilmu menganggap hari yang keempat ini ketika bertemu dengan orang yang levelnya di bawah tapi merasa di atas, tidak merespon, menganggap itu adalah hari libur. Jadi kalau misalnya ada orang yang dalam tanda kutip sok pinter ya, sudah kita ajak sharing terus tapi dia nggak mau dengerin, tetap dengan pendiriannya, ya sudah, tidak usah direspon. Atau mungkin paling sederhananya kita senyumin aja kali ya, terus kita sibuk deh untuk melakukan hal yang baik-baik ke depannya gitu ya. Jadi gak usah ngerasa gak enak ketika meninggalkan orang yang seperti ini. Kadang kan karena kita tinggal di Indonesia, banyak kan gak enaknya ya, ketemu orang kayak gini kita dengerin lama banget, akhirnya waktu kita tuh habis sama orang yang seperti ini. Mulai sekarang teman-teman yuk belajar bareng, kita tidak usah merespon orang yang seperti ini. Buang-buang waktu. Lebih baik kita mencari hal yang positif lainnya agar kita bisa maju terus ke depan dengan hal-hal yang baik. Dan para ulama juga menjelaskan di dalam kitabnya bahwa Allah sendiri itu mengatakan apabila ada orang yang menyelisihi, seperti tadi ya, di hari yang keempat itu, maka Allah akan berperang dengannya. Semakin seseorang dewasa, maka semakin matang juga pemikirannya.
tidak akan mementingkan apa yang dibicarakan oleh orang lain tentang dirinya, dan ia akan meninggalkan perdebatan yang tidak berguna. Cakrawala pemikirannya itu semakin luas, dia nggak punya waktu untuk mengklarifikasi prasangka buruk manusia atasnya, dan tidak penting baginya siapa yang memiliki prasangka itu. Ia akan semakin tenang menghadapi semuanya, dan ia akan terus berjalan tanpa menghiraukan semua itu dengan penuh kedamaian. Wah, ini levelnya tinggi banget ya, karena nggak semua orang itu bisa mengabaikan, menganggap dia nggak ada, tapi nggak perlu ngomong gitu. Cukup tindakannya itu ketika bertemu dengan orang yang keempat tadi ya, level di bawah tapi merasa di atas, mengajak berdebat, kemudian nggak penting lah berprasangka negatif gitu, kita tinggalin aja dan nggak perlu dihirauin yang seperti itu. Kita berangkat penuh kedamaian dan terus maju. Ustadz Muhammad Nuzul Zikri pada kajian rutin Sabtu sore di Masjid Nurul Ilman lantai 7 Blok M Square Jakarta mengatakan bahwa kenapa orang-orang sukses itu sedikit jumlahnya, karena orang-orang yang beriman dan bertakwa yang memiliki ilmu seperti ini itu nggak banyak. Orang-orang yang spesial, yang beruntung, terpilih dan memang mau menjaga dirinya dari hal-hal yang membuang waktu. Semoga bermanfaat dan kita ketemu lagi di podcast Cerita HR berikutnya dalam 30 hari bersuara 2024. Sampai jumpa.